such as this pandemic, people turn to their leader for guidance. The leadership provided by you and your colleagues during this challenging. Tepat malam ini, AFF dinyatakan bangkrut akibat coret Indonesia. Seperti kita semua ketahui, beberapa waktu lalu, publik sepak bola Asia Tenggara dihebohkan. Tepat malam ini, AFF dinyatakan bangkrut akibat coret Indonesia. Seperti kita semua ketahui, beberapa waktu lalu, publik sepak bola Asia Tenggara dihebohkan oleh sikap arogan yang ditunjukkan AFF dan Malaysia yang dikabarkan akan mencoret Indonesia dari anggota akibat sering protes soal kecurangan. AFF dan Malaysia dengan gaya seolah-olah menjadi penguasa sepak bola kawasan Asia Tenggara, mereka terkesan meremehkan Indonesia, bahkan sampai muncul manuver-manuver yang membuat PSSI dan publik tanah air geram. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Namun kini situasinya berbalik. Ketika PSSI menunjukkan sikap tegas dan berani menantang, justru AFF dan Malaysia terlihat kelabakan. Berbagai agenda dan wacana yang dulu digembar-gemborkan mendadak meredup. Tak ada lagi suara lantang seperti sebelumnya, seolah mereka menghindar dari konfrontasi langsung. Fenomena ini menjadi bukti bahwa sikap percaya diri berlebihan dan meremehkan pihak lain bisa menjadi bumerang. Indonesia yang dulu dianggap remeh, kini tampil sebagai kekuatan sepak bola yang mulai diperhitungkan bahkan di level Asia. PSSI sendiri terus memperkuat langkah dengan berbagai agenda strategis, baik di level kompetisi lokal maupun internasional. Langkah ini jelas menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Kini, publik menantikan bagaimana kelanjutan sikap AFF dan Malaysia ke depan. Apakah akan kembali bersuara lantang atau tetap memilih diam ketika Indonesia tampil tegas di panggung sepak bola Asia Tenggara? Sementara itu, di sisi lain, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia masih terus mencari amunisi tambahan. Dari sekian opsi, ada sejumlah pemain diaspora Eropa yang secara terbuka pernah mengungkapkan keinginan mereka untuk mengenakan jersey Garuda. Skuad yang kini dibesut Patrick Kluivert tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, disusul laga kontra Irak pada 11 Oktober 2025. Hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat kedua harus berjuang lewat babak kelima dan play-off antar benua. Mengingat lawan yang dihadapi cukup tangguh, keberadaan pemain naturalisasi dinilai bisa menjadi dorongan besar bagi kekuatan tim. Berikut 5 nama pemain keturunan Eropa yang pernah mengutarakan minatnya membela Timnas Indonesia. 1. Mauro Zylstra. Penyerang muda berusia 20 tahun ini memiliki darah Sunda dari Bandung. Saat ini ia memperkuat FC Volendam, tim promosi Liga Belanda musim 2025 sampai 2026. Mauro sudah menjalani proses naturalisasi yang dipercepat oleh PSSI dan diproyeksikan memperkuat Timnas U23 hingga senior. Ia berharap bisa segera terbang ke Indonesia untuk bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasinya bahkan telah mendapat tanda tangan Presiden Prabowo Subianto dan menunggu persetujuan DPR. 2. Dean Zandbergen. Striker berusia 23 tahun yang kini membela VVV Venlo juga mengaku tertarik membela Garuda. Meski belum ada komunikasi resmi dengan PSSI, Zandbergen menyatakan akan senang jika mendapat kesempatan bermain untuk Indonesia. 3. Daniel Klein.
Kiper FC Augsburg berdarah Jerman Indonesia dari pihak ibunya. Klein yang kini berusia 24 tahun mengaku pernah dihubungi PSSI dan siap membela Indonesia jika dipanggil. Ia bahkan menegaskan sang ibu akan setuju jika dirinya bergabung dengan timnas. 4. Jordi Wehban. Gelandang Madura United ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Mantan pemain timnas Belanda U20 tersebut sempat mengungkapkan keinginannya bergabung dengan Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia Maret 2025 lalu. 5. Thomas Paul, bek kiri berusia 23 tahun yang kini bermain untuk Helmond Sport, ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Bogor. Paul terbuka lebar untuk memperkuat timnas Indonesia jika mendapat tawaran dari PSSI, bahkan mengaku penasaran seperti apa rasanya membela tanah leluhurnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Dengan adanya pemain-pemain diaspora yang memiliki semangat membela merah putih, peluang timnas Indonesia untuk menambah kekuatan di kualifikasi semakin terbuka. Tinggal menunggu langkah konkret dari PSSI dan proses administrasi yang berjalan agar para pemain ini bisa segera turun membela Garuda di laga-laga penting mendatang. Lebih lanjut, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, situasi timnas Indonesia terlihat cukup menantang sekaligus penuh peluang. Lawan yang dihadapi seperti Arab Saudi dan Irak jelas memiliki kualitas tinggi, sehingga tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi atau diaspora bisa menjadi kunci penting. Kehadiran 5 pemain keturunan Eropa yang secara terbuka menyatakan minat membela Garuda menunjukkan bahwa citra timnas Indonesia semakin menarik di mata talenta luar negeri. Namun, peluang ini harus direspon cepat dan serius oleh PSSI. Proses administrasi naturalisasi tidak boleh berlarut-larut karena setiap keterlambatan bisa mengurangi waktu adaptasi di lapangan. Selain itu, komunikasi yang intensif dengan para pemain diaspora sangat penting agar mereka merasa dihargai dan termotivasi. Jika semua proses berjalan lancar, timnas Indonesia bukan hanya akan mendapat tambahan kekuatan secara teknis, tetapi juga dorongan moral yang besar. Kombinasi pemain lokal dan diaspora berpotensi menciptakan skuad yang lebih kompetitif, mampu menghadapi tekanan, dan mungkin saja membuat kejutan di ajang sebesar Piala Dunia. Justin Hubner merasa seperti Ronaldo setelah bela timnas Indonesia. Sejak memutuskan untuk membela timnas Indonesia, nama Justin Hubner langsung melejit di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Saking terkenalnya, Justin sampai merasa dirinya seperti Cristiano Ronaldo saat berada di Indonesia. Bek berusia 21 tahun ini menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada awal tahun 2024. Sejak saat itu, ia menjadi pilar penting di lini belakang skuad Garuda berduet dengan Jay Itzes. Tak butuh waktu lama, popularitas Justin melesat tajam. Akun Instagram miliknya kini diikuti oleh 3,8 juta pengguna. Sebagian besar merupakan penggemar sepak bola Indonesia. Justin mengakui bahwa ketenarannya terkadang menyulitkan dirinya saat berada di tempat umum. Ada momen ketika saya merasa seperti seorang superstar. Di sana, Indonesia saya tidak bisa bebas berjalan-jalan seperti orang biasa. Rasanya seperti jadi Ronaldo, ungkap Justin dalam wawancara dengan media asal Belanda NOS, Jumat 8/8/2025. Meski begitu, Justin sempat terkejut dengan besarnya antusiasme masyarakat terhadap dirinya.
Berbekal pengalaman bermain di Eropa dan Asia, ia menyadari bahwa status sebagai pemain bintang di benua biru jauh lebih sulit dicapai. Saya kadang tidak percaya ini semua terjadi. Saya hanya anak muda yang bermain bola, tapi di sana orang-orang memandang saya berbeda. Sampai ada yang menangis dan mengejar untuk sekadar minta foto. Cerita pemain yang kini membela Fortuna Sittard tersebut. Untuk bisa memiliki status serupa di Eropa, Anda harus menjadi bintang di Liga Inggris. Jadi, semua ini terasa aneh dan tidak terbayangkan sebelumnya. Lanjutnya, meski mendapat sorotan besar di Asia, Justin tidak ingin terbuai. Ia menegaskan masih memiliki target besar untuk menunjukkan kualitasnya di Eropa, khususnya bersama Fortuna Sittard di Liga Belanda. Kalau di Eropa, saya bukan siapa-siapa. Saya harus membuktikan diri dan tampil reguler. Saya sangat menantikan tantangan ini karena sudah terlalu lama tidak bermain rutin. Ini adalah hal yang paling saya rindukan. Tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Justin Hubner menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, khususnya terhadap pemain yang menunjukkan komitmen kuat membela Garuda. Popularitas yang ia rasakan seperti menjadi Cristiano Ronaldo-nya Indonesia mencerminkan kekuatan fanbase di tanah air yang begitu loyal dan emosional terhadap pemain yang dianggap membawa harapan dan semangat nasionalisme. Langkah Justin untuk tetap membumi dan fokus membuktikan kemampuannya di Fortuna Sittard adalah keputusan yang bijak. Ia sadar bahwa ketenaran di media sosial dan pujian publik bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan sebenarnya, khususnya di Eropa, di mana kualitas dan konsistensi menjadi tolak ukur utama. Secara keseluruhan, ini adalah momen krusial dalam karir Justin Hubner. Ia berada di persimpangan antara selebrasi dan pembuktian. Jika berhasil menyeimbangkan keduanya, bukan tidak mungkin ia benar-benar bisa menjadi inspirasi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di panggung internasional. Perjalanan Justin Hubner menunjukkan satu hal penting. Tidak ada yang mustahil jika kita berani mengambil keputusan besar dan konsisten menjalaninya. Dari pemain muda yang sebelumnya tak dikenal luas, kini ia dielu-elukan bak bintang besar karena keberaniannya membela merah putih. Motivasinya sederhana tapi kuat, membuktikan diri bukan hanya pada publik tapi juga pada dirinya sendiri. Kalau kamu sedang merintis mimpi, ingatlah bahwa pengakuan tidak datang dari omongan orang, tapi dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Seperti Justin yang tetap rendah hati di tengah popularitas, kamu juga bisa bersinar tanpa harus kehilangan arah. Teruslah melangkah, jangan cepat puas dan jangan mudah goyah. Popularitas bisa datang dan pergi, tapi karakter dan kerja keras akan membawamu jauh melampaui itu. Semangatmu hari ini bisa menjadi kisah inspirasimu esok hari. Live malam ini. Inilah jadwal tayang langsung laga Timnas Indonesia U17 versus Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Uzbekistan U17 dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara ini dijadwalkan tayang secara langsung pada Jumat 15 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB dan bisa disaksikan melalui siaran langsung di Indosiar. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 ini digelar sebagai ajang pemanasan menuju Piala Dunia U17 2025. Ada 4 tim yang ikut ambil bagian, yaitu Indonesia, Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Turnamen ini menjadi panggung penting untuk mengukur kekuatan sebelum terjun di ajang dunia. Uzbekistan U17 lawan berat dari Asia Tengah. Uzbekistan bukanlah lawan sembarangan. Mereka datang dengan status juara Piala Asia U17 2025. Di turnamen tersebut, Uzbekistan tampil luar biasa dengan meraih 5 kemenangan dari 5 laga, termasuk 2 kemenangan atas Arab Saudi yang menjadi tuan rumah dengan skor 3-0 di fase grup dan 2-0 di partai final. Lebih dari itu, pasukan asuhan Islon Ismailov juga berhasil menaklukkan Korea Utara U17 dengan skor telak 3-0.
Sebagai catatan, Korea Utara adalah tim yang pernah mengalahkan Indonesia U17 dengan skor 6-0 di babak perempat final Piala Asia U17 lalu. Garuda Asia diperkuat pemain diaspora. Menghadapi kekuatan Uzbekistan, timnas Indonesia U17 tidak datang dengan tangan kosong. Dua pemain diaspora baru bergabung memperkuat tim, Noah Pohan dari NAC Breda, Belanda, dan Eizar Jacob dari Sydney FC, Australia. Noah Pohan akan menempati posisi gelandang, sementara Eizar Jacob diprediksi akan menjadi andalan di sektor sayap belakang kanan. Kedua pemain ini menjadi harapan baru bagi pelatih Nova Arianto untuk mendongkrak performa tim. Pertanyaannya sekarang, mampukah tambahan kekuatan dari dua pemain keturunan ini membawa perubahan signifikan bagi timnas U17? Uji nyali menuju Piala Dunia. Lebih dari sekedar mencari kemenangan, laga ini juga menjadi momen penting bagi timnas Indonesia U17 untuk mengasah kemampuan jelang keikutsertaan mereka di Piala Dunia U17 2025. Pada ajang bergengsi tersebut, Indonesia berada di grup H bersama raksasa sepak bola Brasil, serta Honduras dan Zambia. Semoga Garuda Muda tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan yang positif. Jelang laga Indonesia vs Kuwait, Alex Pastor sudah mulai analisis taktik. Menjelang pertandingan uji coba internasional FIFA Matchday pada bulan September 2025, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, sudah mulai mempersiapkan strategi dengan serius. Ia terlihat membuka laptop dan menganalisis data demi menghadapi laga penting tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Kuwait pada FIFA Matchday mendatang. Meski PSSI belum merilis jadwal resmi, bocoran dari unggahan Alex Pastor di Instagram menunjukkan bahwa pertandingan akan berlangsung pada 6 September 2025 di Surabaya. Dalam unggahan Instagram story-nya, terlihat Pastor sedang duduk di meja kerja dengan dua laptop menyala dan sebuah buku catatan terbuka. Salah satu layar laptop menampilkan tulisan Indonesia Kuwait Surabaya 6 September 2025 lengkap dengan bendera kedua negara. Sementara laptop satunya memperlihatkan cuplikan pertandingan sepak bola yang kemungkinan besar sedang dianalisis. Unggahan itu juga disertai keterangan singkat penuh semangat, "Can't wait" atau dalam bahasa Indonesia, tidak sabar menantikan pertandingan ini. Langkah Pastor ini menunjukkan keseriusan tim pelatih dalam mempersiapkan skuad Garuda, mengingat laga ini menjadi bagian penting sebelum timnas Indonesia melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. Menariknya, jelang laga tersebut, timnas Indonesia tidak akan menjalani pemusatan latihan panjang. Sesi FIFA Matchday akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menyatukan para pemain dan merancang strategi permainan. Selain menghadapi Kuwait, Indonesia juga dijadwalkan melawan Lebanon dalam FIFA Matchday edisi September. Kedua tim tersebut berasal dari kawasan Asia Barat yang juga akan dihadapi Indonesia dalam fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia, yakni Irak dan Arab Saudi. Langkah awal yang dilakukan Alex Pastor menjadi bukti bahwa persiapan teknis dan taktis sudah dimulai, meski pertandingan masih beberapa minggu lagi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak ingin membuang waktu dalam persiapan menuju pentas dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan keseriusan dan profesionalisme staf pelatih timnas Indonesia, terutama dari sosok Alex Pastor. Meski jadwal resmi dari PSSI belum dirilis, inisiatif Pastor yang sudah mulai menganalisis data dan menyiapkan strategi dari jauh-jauh hari memberi sinyal positif bahwa timnas Indonesia tidak ingin sekadar tampil, tapi benar-benar siap bersaing di ajang internasional. Persiapan yang dilakukan juga mencerminkan bahwa tim pelatih tidak mengandalkan pemusatan latihan panjang, melainkan memaksimalkan waktu sempit yang tersedia saat FIFA Matchday. Hal ini bisa menjadi tantangan, tapi juga menunjukkan efisiensi dan kemampuan beradaptasi staf pelatih dalam menghadapi jadwal padat. Menghadapi lawan-lawan dari Asia Barat seperti Kuwait dan Lebanon, dan nanti Irak serta Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia, jelas bukan hal mudah. Tapi bila tim dikelola dengan serius seperti yang ditunjukkan oleh Alex Pastor, peluang Indonesia untuk tampil kompetitif di babak lanjutan akan semakin terbuka.
Langkah awal ini juga memberi harapan bagi para supporter bahwa ada proses nyata di belakang layar yang sedang berjalan. Kesungguhan semacam ini patut diapresiasi dan didukung penuh. Langkah awal yang ditunjukkan oleh Alex Pastor adalah cerminan semangat dan dedikasi tinggi yang seharusnya menjadi contoh, bukan hanya bagi pemain, tapi juga bagi kita semua. Persiapan yang dilakukan dari jauh-jauh hari menunjukkan bahwa kemenangan tak datang secara instan, melainkan lewat kerja keras, fokus, dan ketekunan. Untuk para pemain, ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa kalian bukan hanya mengenakan lambang Garuda di dada, tapi juga membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Dan untuk para supporter, dukungan kalian adalah bahan bakar semangat tim. Jangan lelah percaya, jangan berhenti berharap. Ingat, setiap pertandingan bukan hanya tentang skor akhir, tapi tentang perjuangan. Dan perjuangan yang dimulai dengan niat tulus dan persiapan matang adalah awal dari cerita besar. Mari melangkah bersama. Garuda tak pernah terbang sendiri. Media Korea soroti peluang Shin Tae-yong bawa gaya timnas Indonesia ke Ulsan HD. Shin Tae-yong resmi menukangi klub Korea Selatan, Ulsan HD, dan media setempat mulai mempertanyakan apakah sang pelatih akan membawa filosofi permainan ala timnas Indonesia ke klub barunya itu. Dilansir dari laporan media Korea, Nate Sports, STY kemungkinan besar akan menerapkan sistem 3 back yang selama ini jadi ciri khasnya saat membesut skuad Garuda. Apalagi pertandingan debutnya bersama Ulsan HD melawan Jeju United di K-League 1 akan segera digelar pada Sabtu 9/8 di Stadion Ulsan Munsu. STY baru diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih Ulsan HD pada Selasa 5/8 dan langsung memimpin latihan perdana keesokan harinya. Pergantian cepat ini langsung menarik perhatian publik dan media olahraga Korea. Dalam laporan Nate Sports disebutkan bahwa Shin Tae-yong kerap memakai formasi 3 back saat menangani timnas Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan situasi di mana Indonesia kerap berperan sebagai tim underdog. Selama melatih Indonesia, Shin Tae-yong mengandalkan formasi 3 hingga 5 back. Meski begitu, saat menyerang, para pemain belakang ikut aktif naik untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan lini depan, tulis media tersebut. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu kunci kesuksesan STY bersama timnas Indonesia, khususnya dalam beberapa pertandingan besar. Kini muncul pertanyaan, apakah pendekatan ini juga akan dipakai di Ulsan HD? Menariknya, Ulsan HD sendiri disebut sudah mulai terbiasa menggunakan skema 3 back, terutama sejak kedatangan Milos Trojak dan kembalinya back tengah Jung Seung-hyun. Namun, sistem ini merupakan peninggalan dari pelatih sebelumnya, Kim Pan-gon, yang sempat bereksperimen dengan pola tersebut menjelang tampil di Piala Dunia antar klub 2025. Di sisi lain, Shin Tae-yong saat melatih timnas Korea Selatan justru lebih sering memakai pola 4-4-2 atau 4-5-1. Bahkan, ia menggunakan formasi 4-5-1 saat membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2008. Dengan berbagai latar belakang taktik yang pernah ia terapkan, publik kini penasaran formasi mana yang akan jadi andalan STY di laga debutnya bersama Ulsan HD. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana reputasi Shin Tae-yong sebagai pelatih benar-benar diperhitungkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara asalnya Korea Selatan. Keputusan Ulsan HD merekrut STY menandakan kepercayaan besar terhadap kemampuannya membawa perubahan positif, apalagi dengan gaya permainan khas yang sudah terbukti efektif bersama timnas Indonesia. Pertanyaan apakah STY akan membawa gaya 3 back ala timnas Indonesia ke Ulsan sangat menarik karena ini bukan sekedar soal taktik tetapi tentang bagaimana pelatih bisa menerjemahkan filosofi bermain sesuai dengan karakter pemain dan kebutuhan klub. Di Indonesia, STY sukses memanfaatkan formasi tersebut karena situasi dan sumber daya pemainnya. Namun di Ulsan, dia mungkin akan lebih fleksibel, menggabungkan pengalaman lamanya di Korea dengan pendekatan barunya dari Indonesia.
Sorotan media Korea juga menunjukkan adanya ekspektasi yang cukup besar. Ini bisa jadi tekanan, tetapi juga peluang bagi STY untuk membuktikan bahwa pengalamannya membangun fondasi sepak bola Indonesia bisa menjadi bekal kuat untuk sukses di level klub Korea. Kalau ia berhasil, ini bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena gaya main timnas yang selama ini dibentuk STY bisa jadi referensi bahkan di luar negeri. Perjalanan Shin Tae-yong menunjukkan bahwa kerja keras, kesabaran, dan keyakinan pada visi bisa membuka jalan ke peluang yang lebih besar. Dari tantangan membangun timnas Indonesia yang dulu dipandang remeh, kini ia kembali dipercaya menangani klub besar di negaranya sendiri. Ini bukti bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Apa yang STY capai mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Tapi jika kita terus melangkah, tidak takut mencoba hal baru dan konsisten memberi yang terbaik, dunia akan mulai memperhatikan. Jangan pernah meremehkan langkah kecilmu hari ini, karena bisa jadi itulah awal dari kisah suksesmu di masa depan. Teruslah percaya pada kemampuanmu, bahkan saat orang lain belum melihatnya, karena suatu saat kerja kerasmu akan bersuara lebih keras dari keraguan siapapun. Guna mempertandingkan sepak bola besar yang ditunggu-tunggu, Erick Thohir bakal ajukan 2 striker naturalisasi baru. Pengumuman minggu depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk mengusulkan 2 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi sebagai penyerang timnas Indonesia. Rencana ini akan diajukan dalam pertemuan bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas dalam waktu dekat. Pekan depan, saya akan menemui Pak Menpora, lalu ke Menteri Hukum untuk mengusulkan 2 pemain naturalisasi baru untuk posisi striker, ujar Erick saat ditemui di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat 8/8/2025. Meski belum mau membocorkan nama, ia memastikan dokumen kedua pemain tersebut sudah mulai diproses. Ia pun berharap keduanya bisa menjadi tambahan penting di lini depan Garuda. Nama-namanya nanti akan diumumkan minggu depan karena berkasnya baru kami terima kemarin. Semoga 2 penyerang ini bisa mengisi posisi yang dibutuhkan timnas, tambahnya. Sebelumnya, Erick juga menyebut bahwa 3 pemain tengah disiapkan untuk proses naturalisasi guna memperkuat skuad Garuda jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang sudah dikonfirmasi adalah Mauro Zylstra, sementara 2 lainnya masih dirahasiakan. Untuk proses administrasi, ia menjelaskan bahwa setelah surat dan persetujuan awal dari pemain dan orang tua mereka diterima, maka akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara oleh pihak pemerintah. Setelah itu, pengajuan akan dikirim ke Menpora, lalu ke Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya Presiden, dan akhirnya diajukan ke DPR. Mauro sudah dapat lampu hijau dari Pak Presiden dan suratnya juga sudah dikirim ke DPR. Namun karena DPR sedang reses, kami akan mengajukan kembali bersama 2 nama tambahan lainnya, jelas Erick. Langkah ini diyakini sebagai strategi cepat PSSI untuk mengantisipasi kemungkinan absennya striker utama oleh Romeni yang sedang dalam pemulihan cedera dan diragukan tampil Oktober mendatang. Untuk proses administrasi, ia menjelaskan bahwa setelah surat dan persetujuan awal dari pemain dan orang tua mereka diterima, maka akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara oleh pihak pemerintah. Setelah itu, pengajuan akan dikirim ke Menpora, lalu ke Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya Presiden, dan akhirnya diajukan ke DPR. Mauro sudah dapat lampu hijau dari Pak Presiden dan suratnya juga sudah dikirim ke DPR. Namun karena DPR sedang reses, kami akan mengajukan kembali bersama 2 nama tambahan lainnya, jelas Erick. Langkah ini diyakini sebagai strategi cepat PSSI untuk mengantisipasi kemungkinan absennya striker utama oleh Romeni yang sedang dalam pemulihan cedera dan diragukan tampil Oktober mendatang. Lebih lanjut,
Langkah Erick Thohir untuk menambah 2 pemain naturalisasi di posisi striker menunjukkan keseriusan PSSI dalam membenahi lini depan timnas Indonesia, khususnya menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bisa dibaca sebagai upaya realistis mengingat stok penyerang lokal yang terbatas dari sisi produktivitas dan pengalaman internasional. Namun, pendekatan naturalisasi semestinya diimbangi dengan strategi jangka panjang, seperti pembinaan striker lokal sejak usia muda. Ketergantungan berlebih pada pemain naturalisasi dapat menghambat regenerasi alami dan membuat timnas tidak punya fondasi yang kuat ke depan. Dari sisi proses, transparansi dan komunikasi yang terbuka kepada publik soal nama dan alasan pemilihan pemain juga penting agar publik merasa dilibatkan dan memiliki ekspektasi yang realistis. Di sisi lain, jika langkah ini memang untuk menggantikan oleh Romeni yang cedera, PSSI perlu hati-hati agar keputusan ini bukan reaksi panik, melainkan solusi terencana. Naturalisasi seharusnya bukan tambal sulam jangka pendek, melainkan bagian dari visi besar pembangunan sepak bola nasional.